Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 14 bulan Syawal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meluruskan niat kita dan selalu memperbaharui semangat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ra'yil ghanam ala qararita. Bab mengembala kambing dibayar beberapa dirham atau beberapa dinar. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya
memperkerjakan seseorang untuk mengembala kambing dan dibayar beberapa dinar atau beberapa dirham. Wal qirat juz'un minad dinar awid dirham. Al qirat di dalam bab ini, al qirat artinya juz'un minad dinar awid dirham. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibnu Muhammad al-Makki. Ahmad ibnu Muhammad al-Makki, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 217 Hijriah. Qala haddatsana Amr ibnu Yahya. Amr ibnu Yahya ibni Sa'id ibni Amr al-Qurashi al-Umawi, seorang ulama yang thiqah. An jaddihi, dari kakeknya, yaitu Sa'id ibnu Amr al-Umawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Berapa hadisnya Abu Hurairah ya ikhwah? 5374 hadis. Radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali mereka, atau kecuali mayoritas mereka pernah mengembala kambing. Faqala ashabuhu, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta, dan engkau ya Rasulullah, apakah engkau juga mengembala kambing? Faqala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, aku juga mengembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Aku ketika masih muda atau ketika masih kecil mengembala kambing milik penduduk Mekah supaya mendapatkan bayaran, yaitu beberapa dirham. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut untuk membantu pamannya, yaitu Abu Talib. Dikarenakan Abu Talib adalah orang yang sederhana dan anaknya banyak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu Abu Talib dan beliau mengembala kambing milik penduduk Makkah. Setiap kambing dibayar 1 qirat. 1 qirat adalah juz'un minad dirham, sebagian dirham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing
untuk mendapatkan bayaran dan digunakan untuk membantu pamannya yaitu Abu Talib. Di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan iftakhara ahlul ibil wa ahlul ghanam, bahwasannya pengembala onta demikian pula pengembala kambing saling membanggakan antara satu dan yang lainnya. Pengembala kambing hebat, bagus, dan pengembala onta tidak mau kalah. Saya mengembalakan onta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam. Nabi Musa alaihi salam diutus sedangkan dia pernah mengembala kambing. Wa bu'itha Daud wa huwa ra'i ghanam. Nabi Daud alaihissalam diutus dan beliau juga pernah mengembala kambing. Wa bu'ithtu wa ana ar'a ghanam ahli bijiyad. Dan aku diutus, aku mengembala kambing untuk yaitu milik keluargaku bijiyad, yaitu di tempat di Makkah yang namanya Jiyad. Dari hadis yang agung ini terdapat beberapa pelajaran dan beberapa faedah yang bisa diambil. Fihi jawazu istijari ar-rajul li ra'yil ghanam. Dibolehkan menyewa seseorang untuk mengembala kambing. Dibolehkan menyewa atau memperkerjakan seseorang untuk mengembala kambing. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu al-ghanam, keutamaan kambing. Dan kambing adalah binatang yang barokah. Siapa yang mengembalanya akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul kufri nahwal masyriq. Kepala kekufuran, induk kekufuran ada di arah timur. Ada di arah timur. Yang dimaksud adalah Iran, yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ra'sul kufr, Iran dan Irak, ardul fitan. Dan di situ akan keluar Dajjal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal fakhru wal khuyala fi ahlil khayli wal ibil. Kesombongan
dan bangga-banggaan umumnya untuk mereka yang mengembala kuda dan mengembala onta. Umumnya orang yang mengembala kuda itu sombong. Demikian pula pengembala onta, mereka umumnya adalah orang-orang yang sombong, orang yang membanggakan dirinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Was-sakinatu fi ahlil ghanam." Dan ketenangan bagi mereka yang mengembala kambing. Jadi Nabi SAW mengabarkan ketenangan bagi siapa yang mengembala kambing. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para nabi dan para rasul kecuali mereka pernah mengembala kambing, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama menjelaskan berkahnya kambing. Kenapa kambing itu berkah? Dan kenapa lain halnya kambing, anjing. Jadi anjing itu kalau melahirkan berapa? Melahirkan anaknya. Sekali melahirkan berapa? Nah? Berapa? Banyak, ah? Masa belasan? Hah? Banyak berarti. Anjing itu kalau melahirkan banyak sekali. Kambing berapa? Maksimal berapa kambing? 2, ha? Ada yang 3? Ya sedikit dibandingkan dengan apa? Anjing. Tapi lihatlah mana yang lebih banyak dikonsumsi. Dan yang lebih banyak sekarang banyak mana? Kambing atau apa? Anjing. Demikian berkah. Dan kenapa anjing itu tidak berkah? Dan kenapa kambing itu apa? Berkah. Para ulama diantaranya ada yang menjelaskan karena kambing tidur di malam hari, kemudian bangun di pagi hari. Tidak ada kambing pagi hari tidur. Jadi waktu yang berkah, kambing apa? Tidak tidur seperti waktu seperti ini. Ini waktu yang berkah. Sedangkan anjing sepanjang malam menggonggong terus. Kemudian apabila datang waktu fajar, anjing apa? Tidur. Maka anjing ketinggalan apa? Kelewatan berkah. Maka dengan demikian ini menunjukkan keutamaan kambing. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatu at-tadrib ala husni siyasah war riayah. Pentingnya latihan siasat yang baik, war riayah. Apa artinya riayah? Yaitu latihan untuk mengayomi. Ahamiyatut tadrib ala husni siyasah war riayah. Pentingnya melatih diri untuk siasat, itu politik yang syar'i, siasat yang syar'i. Demikian pula melatih diri untuk perhatian. Demikian salah satu faedah yang diambil dari mengembala kambing. Karena otomatis apabila kambingnya itu banyak, bagaimana pengembala mengendalikan kambing tersebut? Dan kambing itu tidak seperti sapi.
Karena sapi itu semuanya dimakan. Lain halnya apa? Kambing. Kambing agak sedikit apa? Pilih-pilih rumput yang dimakan. Maka dari situ pengembala kambing melatih diri untuk bagaimana caranya mencari rumput yang bagus, bagaimana mengendalikan kambing supaya teratur, supaya tertib, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melatih para nabi dan para rasul sebelum mereka diutus menjadi nabi dengan mengembala kambing. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatu tarbiyatil aulad wa talabah, pentingnya mendidik anak dan juga mendidik para santri, yaitu para murid, dididik dengan pendidikan yang baik, bukan dengan pendidikan yang manja, tetapi diperhatikan, dididik. Di antara pendidikan yang ada di sekitar kita, paling tidak kebersihan dijaga, kemudian perhatian dengan lingkungan. Jadi banyak di antara ikhwah habis minum dibiarkan saja, habis minum dibiarkan, membuang minuman ke tempat sampah saja sulit. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik, terutama para penuntut ilmu harus punya perhatian. Habis makan, jamaah pengajian habis makan dibiarkan saja, ini kurang baik. Kita harus peka dengan apa? Lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka berapa banyak para penuntut ilmu yang memiliki kecerdasan, yang memiliki akhlak yang baik, tawadhu, lembut, namun tidak kuat di jalan dakwah. Kenapa? Karena salah mendidik. Dididik dengan pendidikan pembantu serta sopir yang ada di rumah. Jadi mereka-mereka yang di rumahnya ada pembantu, kemudian ada sopir, ada pekerja, kemudian anaknya tidak dididik dengan pendidikan yang baik, sehingga anaknya semuanya serba ada, semuanya cepat saji, pengen sesuatu tinggal minta pembantunya, manggil pekerjanya, manggil supirnya. Kemudian menjadi dai. Dakwah itu banyak tantangan, banyak rintangan, banyak ujian. Tidak akan kuat di jalan dakwah karena pendidikannya adalah pendidikan yang manja. Tapi lain halnya talibul ilm yang dididik dengan pendidikan yang kuat, yang tegas, yang keras, bermanfaat. Jadi di antara pendidikan dahulu, itu kiai-kiai dahulu, ini tanyakan ayah, itu jam 12 malam ngambil air. Dulu tuh air tidak seperti sekarang, tinggal masang mencet semuanya, ambil air, mencuci mobilnya kiainya. Demikian pendidikan kiai-kiai terdahulu, sehingga jadi talibul ilmi, santri yang tawadhu, santri yang bermanfaat untuk umat karena doa gurunya, karena doa kiainya. Seperti itu. Kalau tidak kena orangnya, kena anak keturunannya. Jelas ya? Maka ini harus yang kita tanamkan di pondok kita atau di lingkungan sekitar kita. Mendidik anak, menyuruh anak itu bukan memperbudak anak, tapi bukan di luar batas kemampuannya, tapi dilatih anak kita, disuruh, diajarkan tawadhu, ihtiramun nas, dan seterusnya. Karena kita hidup di zaman yang anak-anak ini tidak tahu arahnya mana, dididik dengan pendidikan HP,
dididik dengan media sosial, jadinya seperti apa? Jadinya anak yang tidak peka dengan apa? Lingkungan, tidak mengenal adab, tidak mengenal ihtiram, tidak perhatian, tidak punya pengertian. Tidak demikian pendidikan para nabi dan para rasul. Tidak pula demikian pendidikan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin kunu rabbaniyin." Jadilah pendidik, bukan sekedar teori tapi praktik. Berapa banyak yang Masya Allah ketika menjelaskan teori luar biasa, tapi kenyataannya biasa-biasa saja. Hanya sekedar di majelis taklim, hanya sekedar di majelis ilmu. Maka hendaklah kita terapkan pendidikan yang kuat, pendidikan yang tegas di antara pondok pesantren. Ada pondok pesantren yang ketika itunya mampet, sapidengnya mampet. Tahu sapideng ya? Santrinya turun langsung. Santrinya turun. Sehingga para santrinya siap ditugaskan kemanapun. Ditugaskan ke ujung dunia. Tidak ada yang mengatakan, oh saya ini. Karena pendidikan yang kuat tadi. Disuruh, ada yang suruh nyemplung. Langsung nyemplung karena mampet. Allahu Akbar. Ada kakak kelas yang tidak bisa makan satu hari. Padahal dia diberikan, anak pondok itu kalau diberikan makanan itu senang sekali. Karena makanan apapun itu tidak selezat di pondok pesantren. Orang itu kalau rumah makanannya biasa, tapi kalau di pondok makanan terasa lezat. Ada kakak kelas yang namanya, masih ingat, Kak Solikin, disuruh nyemplung, mampet, langsung terjun dia. Karena mampet, setelah itu satu hari tidak kolu makan. Masih terbayang-bayang suasana yang seperti itu. Membersihkan got-got biasa sekali. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Kita harus peka dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika masih kecil sudah tidak ada ayah, tidak ada ibu, kemudian mengembala kambing, karena beban memikul dakwah menjadi nabi, menyampaikan risalah ini beban yang paling berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil, dilatih sabar, dilatih kuat, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali pendidikan-pendidikan yang ada apabila diterapkan di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan akan bermanfaat, bukan kecil, sangat bermanfaat sekali. Tapi kalau dibiarkan saja, maka santrinya akan menjadi orang yang memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan lingkungan, manja, menganggap sesuatu itu semuanya serba ada, serba wah. Kemudian ketika ada rintangan sudah mundur, kalau enggak ya sudah. Tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan, tidak mau mengorbankan perasaannya dan seterusnya. Maka penting sekali pendidikan, yaitu tarbiyah at-talabah wal aulad alal jadah, pendidikan yang sungguh-sungguh supaya menjadi anak yang bermanfaat, supaya menjadi santri yang bermanfaat untuk umat Islam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, fihi fadlut tawadhu wal waqar, keutamaan tawadhu wal waqar, demikian pula tenang. Kenapa mengembala kambing? Salah satu faedahnya yaitu orang akan tawadhu dengan mengembala kambing. Dilatih dengan mengembala kambing akan mendapatkan akhlak yang mulia. Salah satunya adalah ketenangan. Demikian pula tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sakinatu fi ahlil ghanam." Ketenangan itu bagi mereka yang mengembala kambing.
Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna suhbata laha ta'thirun, bahwasannya persahabatan itu membawa pengaruh. Anna suhbata, menemani sesuatu itu berpengaruh. Kalau siapa yang dekat dengan onta, dekat dengan kuda, pengaruh. Keras, sombong, bangga, ujub. Dan siapa yang menggembala kambing, pengaruh. Pengaruhnya tenang, pengaruhnya dia akan perhatian, pengaruhnya dia akan tawadhu. Lalu bagaimana dengan siapa yang dekat dengan sahabatnya, dekat manusia? Pengaruhnya akan lebih kuat lagi. Maka dengan demikian, janganlah bersahabat kecuali orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, semangat di dalam beramal soleh. Supaya apa? Supaya pengaruhnya, ini bahasa untuk santri. Jadi dekatilah teman-teman yang rajin, yang semangat, supaya mempengaruhi semangat kita di dalam menuntut ilmu. Tapi kalau kita dekatnya dengan orang yang suka bercanda, suka bergurau, suka menghabiskan waktunya habis biasa saja, ngobrol 2 jam 3 jam biasa. Nah, ini pengaruh yang tidak baik. Ini pengaruh yang tidak baik, karena waktu bagi penuntut ilmu yang punya target, kecuali mereka-mereka yang tidak punya target, ini bukan pembahasan kita. Mereka yang punya target, 1 hari harus menghafalkan hadis 1 halaman atau 2 halaman, kehilangan setengah jam, kehilangan 1 jam, ini luar biasa. Apalagi waktu-waktu bukan waktu ngobrol. Nah, ini harus diperhatikan. Apabila kita ingin sukses, kita ingin berhasil di jalan menuntut ilmu. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ta'allamu al-ilmah, belajarlah ilmu, tuntutlah ilmu. Fa idza alimtumuhu faqdimu alaihi, dan apabila kalian sudah mendapatkan ilmu, jagalah, peliharalah ilmu, tahanlah. Wala tasubuhu bidahikin wala la'ibin, jangan rusak ilmu kalian dengan banyak tertawa, dengan banyaknya permainan. Artinya dengan menyia-nyiakan waktu, terutama makhluk yang ajib ini, makhluk yang tidak ada di puluhan tahun atau 10 tahun yang lalu, yang tidak ada, yaitu makhluk media sosial ini. Ini pengaruh sekali. Wala tasubuhu bidahikin wala la'ibin fatamujjahu al-qulub, ilmu akan dimuntahkan hati. Allahu Akbar. Ali bin Abi Thalib berkata demikian, wala tasubuhu bidahikin wala la'ib. Bukan berarti kita tidak boleh sendagura, boleh secukupnya saja, sewajarnya, karena waktu itu ghali, mahal sekali bagi para penuntut ilmu, bagi para penghafal Al-Quran, penghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tasubuhu bidahikin wala la'ib, jangan rusak ilmu dengan PlayStation, dengan game. Game apa biasanya, apa Rahman? Mobile Legend. Ini gimana ini? Gak akan bergabung. Siapa namanya? Ya akhi, siapa namanya? Mas Muka? Fatih. Dari mana? PPI, PPS atau PPI? Ini satu lagi siapa? Ahmad. Ahlan wa sahlan. Cari saya dengan itu. Kalau menghafal Al-Quran, jangan main game, karena tidak mengatur antara game dengan apa? Al-Quran. Pilih mana? Game, Al-Quran. Pilih mana? Wala tasubuhu bidahikin wala la'ib fatamujjahul qulub. Ali bin Abi Thalib mengatakan majja ya mujju, artinya diludahkan, dimuntahkan. Hati ini akan memuntahkan ilmu yang
Ada yang sudah dihafal, yang sudah difahami hilang gara-gara permainan yang sia-sia. Maka dengan demikian carilah sahabat yang mendekatkan kita dengan Allah, mengingatkan kita dengan akhirat. Kalau penuntut ilmu, carilah sahabat yang semangat menghafal, semangat menuntut ilmu. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi an-nadiru la yukhillu bil qa'idah. An-nadiru la yukhillu bil qa'idah. Pengecualian itu tidak menafikan keumuman atau tidak menafikan kaidah. Atau dalam ungkapan yang lain, al-istitsna la yukhillu bil umumat. Pengecualian itu tidak menafikan umum. Bisa jadi ada nabi yang tidak mengembala apa? Kambing. Bisa jadi. Tetapi kalau kita menentukannya harus ada apa? Dalilnya. Tetapi mayoritas para nabi dan para rasul mereka mengembala kambing. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali mereka pernah mengembala kambing. Kemudian tambahan faedah, fihi jawazu istirati riayatil ghanam inda aqdin nikah. Dibolehkan mempersyaratkan mengembala kambing ketika akad nikah. Jadi siap-siap ya, ada dalilnya ini. Siap-siap ya Pak Agus, nanti kalau cari mantu, nah, sampean mau tidak saya nikahkan dengan putri saya dengan syarat mengembala kambing 8 tahun atau 10 tahun. Seperti Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi Bang Darajat kalau punya anak laki-laki jangan tersinggung. Wah, penghinaan ini. Akad nikah suruh gembala kambing. Tidak, ini Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Bagaimana ayatnya? Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain ala an ta'jurani thamaniyah hijaj fa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Berkata laki-laki yang saleh kepada Nabi Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku, tapi syaratnya engkau mengembala kambing 8 tahun. Syaratnya 8 tahun. Jika engkau menyempurnakan 10 tahun, terserah. Itu lebih baik. Aku tidak ingin mempersulit. Wa ma uridu an asyqa alaik. Aku tidak ingin menimpakan masyaqqah, kesulitan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Engkau akan menjumpai aku insyaallah termasuk orang-orang yang saleh. Jelas ya Bang Darajat ya. Barangkali Kenzi nanti besar ada akad nikah, apa mertuanya monggo Kenzi, uzawwijuka ibnati bisar riayatil ghanam syirina sana 20 tahun. Tak apa-apa. Insyaallah ini sunnahnya para nabi dan para rasul. Mengembala kambing ini luar biasa. Ini sunnah yang belum kita terapkan di pondok ini. Belai kambing apa? Yaitu memelihara kambing. Nanti kalau sudah ada yang besar, sate bareng-bareng kan bagus, masya Allah. Setuju bagus ya? Iya, siap. Demikian wallahu taala a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.